Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak tidak bisa dihitung, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh suri tauladan kepada umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza kelak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya diturunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Bagaimana bukti nyata Al-Quran dijaga oleh Allah? Hakikatnya Allah yang menjaga. Salah satunya adalah bahwa Al-Quran semenjak diturunkan sampai saat ini, bahkan sampai akhir hayat, akhir yaumil akhir, bahwa Al-Quran itu asli. Banyak upaya-upaya yang ingin mengubah Al-Quran, akan tetapi tidak lama diketahui bahwa Al-Quran ada yang mengubah. Upaya-upaya umat Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ayat tersebut banyak dilakukan. Banyaknya para hafiz, apalagi sekarang berjamur, ada pondok khusus, pondok pesantren hafiz di sekolah, tahfiz di majelis-majelis. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran tetap dijaga kemurniannya oleh Allah dan hakikatnya oleh Allah, syariatnya oleh manusia itu sendiri, utamanya umat muslim, umat mukmin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berbeda dengan bacaan-bacaan lain. Orang Arab sekalipun ketika membaca Al-Quran begitu hati-hati. Apalagi kita sebagai umat non-Arab atau orang ajam disebutnya, perlu belajar dulu membaca Al-Quran. Perlu melatih diri atau dilatih oleh orang lain untuk bisa membaca Al-Quran. Maka semenjak kecil kita diajarkan membaca Al-Quran, dilatih semenjak kecil, karena usia kecil adalah masanya untuk menerap berbagai ilmu pengetahuan, termasuk keterampilan membaca Al-Quran. Mengapa? Karena kita bukan orang Arab, sehingga belajar membaca Al-Quran merupakan tuntutan ilmu yang paling istimewa, yang paling besar dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Hadirin kaum muslimin, Al-Quranul Karim begitu mulia, sastranya begitu tinggi. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, maka mereka terperangah. Ini sastra dari mana ini?
Ini sastra yang begitu tinggi, belum pernah saya dapatkan. Padahal pada zaman Rasulullah adalah zamannya orang membuat syair, membuat syair yang paling tinggi, syair yang paling bagus susunan sastranya. Tetapi ketika Al-Quran dilantunkan, maka tidak ada yang membandingi begitu tinggi sastra dari Al-Quran tersebut. Para sahabat begitu pandai dan piawai dan cerdik menyusun ayat demi ayat Al-Quran, sampai ayat Al-Quran disusun dalam satu surat, dalam satu juz, dan dalam satu bundel Al-Quran. Para sahabat menyusun ayat Al-Quran begitu karena sastra yang sangat indah, urutan-urutan yang begitu takjub. Contoh sederhana, suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Banyak lagi surat-surat yang lain. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imratuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Siapa yang bisa menyusun seperti itu kalau bukan para sahabat yang tahu tentang karakter Rasulullah? Sehingga disebutlah fala khurafaur rasyidin, yang begitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mensyiarkan ajaran Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ya ditulis di dalam kertas dengan tinta yang khusus, atau mungkin menulis ayat Al-Quran di buku menggunakan ballpoint, kita menulisnya. Apa bedanya dengan tulisan-tulisan Latin? Kita membuat surat atau membuat kata-kata atau membuat makalah ataupun apa bedanya? Selintas tidak ada bedanya. Akan tetapi itu adalah tulisan Al-Quran yang merupakan kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Meskipun pada realitanya sama, tintanya sama, kertasnya sama, akan tetapi itu adalah kalamullah, berbeda dengan huruf-huruf dan bacaan Latin. Maka dari itu, ketika ingin berdialog dengan Allah, loh kok bisa berdialog dengan Allah? Iya. Faman arada ayat kalam Allah falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog, berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Al-Quran. Loh kok bisa? Lah ya, kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, iya selintas satu arah, tapi sebetulnya Allah berada di depan kita karena kita sedang membaca Al-Quran, dan itulah bentuk dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus diagungkan, jangan diremehkan. Loh kok? Ya, kalau kita analogikan dengan ketika membaca buku bacaan, ya kita membaca seolah-olah kita sedang mengingat siapa itu pengarangnya. Ya, membaca novel kalau memang masih musim, itu siapa pengarangnya. Membaca cerita seolah-olah kita tertakjub kepada ini pengarangnya. Al-Quran lebih jauh dari itu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di hadapan kita ada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang memberi nikmat di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang memberi nikmat hanya di akhirat saja bagi orang mukmin. Itu sedang berdialog dengan Allah. Maka Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran diturunkan itu sebagai obat, ya,
obat minimal ketika membaca Al-Quran banyak diceritakan sembuh matanya rabun, matanya minus tinggi karena dia berlatih terapi dengan membaca ayat Al-Quran, sembuh itu rabunnya. Itu mukjizat. Belum lagi obat-obat yang lain, obat yang tersirat di dalam Al-Quran, gali alamiah, gali ciptaan Allah, maka di sana akan muncul obat-obat untuk penyakit-penyakit yang ada yang besar. Hadirin kaum muslimin, maka Al-Quran mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, kita. Jadikanlah Al-Quran ketika tadi disebutkan belajar Al-Quran. Kita musim tadarus. Apa itu tadarus? Dari asal kata dari darosa, belajar. Artinya saling memperhatikan, saling membenarkan. Ketika ada bacaan yang salah lalu dibetulkan. Loh, kenapa ada salah terus? Ya karena kita bukan orang Arab, kita orang Sunda, kita orang Jawa, kita orang Padang, orang Batak, orang suku-suku yang ada di Indonesia. Beda pengucapan suku-suku Batak dengan Sunda beda ketika membaca Al-Quran. Meskipun pada keharusannya sama, membaca Al-Quran benar. Bukan berarti menafikan membaca Al-Quran itu biarlah berbeda-beda, bukan itu. Tapi harus belajar untuk menyamakan bacaan Al-Quran, fasihahnya, hukum bacaannya, itu seharusnya begitu. Tapi karena lidah kita lidah Sunda, lidah Indonesia, sepertilah orang Mesir, Jamal aja bukan Jamal tapi Gamal, ya. Gamalun, itu kan dialek yang khusus, sehingga membaca Al-Quran itu terus diajarkan supaya benar pengucapannya. Saya ini dari dulu membaca Al-Quran, belajar sampai kecil, sekarang sudah dewasa kok begitu-begitu saya sering dibetulkan orang lain. Saya malu. Kalau begitu saya tak taruh sendiri saja. Apakah membaca Al-Quran saya itu diterima oleh Allah? Insya Allah diterima Allah. Dengan hati niat ingin membaca Al-Quran dengan benar, tapi kemampuannya sebegitu, Allah akan memakluminya kalau memang sudah belajar. Kecuali kalau tidak belajar, semenjak kecil diajak untuk belajar membaca Al-Quran, malas. Ketika sudah dewasa ingin membaca Al-Quran, tapi gengsinya tinggi, malu belajar kepada yang lain, akhirnya dia baca sendiri dengan sebisanya tanpa ada belajar. Mungkin itu yang salah. Tapi kalau usaha dulu, dia semenjak kecil tidak pernah baca Quran, ketika dewasa ada hidayah dia ingin membaca Quran tapi tidak bisa membaca Quran, ada anaknya atau ada adiknya atau mungkin ada cucunya yang pandai baca Al-Quran, kenapa ajak mereka untuk belajar, memberikan pembelajaran baca Al-Quran kepada kita kalau memang kita belum bisa. Tapi insya Allah masa sih guru PA tidak ada yang bisa baca Al-Quran, ya. Kalau ada guru PA yang tidak bisa membaca Al-Quran, itu wah, bisa dikatakan aib. Mohon maaf. Yang jelas membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan mendalami ilmu-ilmu yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adabiyah ketika menghadapi Al-Quran, kepada Al-Quran, bahwa ia ada adabiyah ketika membawanya. Jangan mengatakan, kamu membawa Al-Quran seperti membawa buku, digiwing-giwing begitu, ya, bahasa Zimbabwe-nya. Meskipun itu kertas tulis, apa bedanya dengan buku-buku lain? Ini isinya Al-Quran, bahwa ia dibawa, ya, dipegang di dada, bahkan disuhun, ya. Al-Quran itu disimpan di atas kepala, saat mau dibaca, setelah dibaca cium. Kok mencium Al-Quran kalamullah yang maha suci isinya. Masa kita tidak agungkan, tidak memiliki etika terhadap Al-Quran meskipun itu bentuknya buku. Hadirin, satu huruf Al-Quran ketika dibaca, di sana ada 10 pahala.
Maka marilah, meskipun Al-Quran itu ya karena kita sudah bisa membacanya, bukan berarti kita tidak boleh meremehkan, karena itu kalamullah ya. Maka Al-Quran harus dijunjung tinggi, bahkan tidak hanya membacanya, akan tetapi juga mengkaji isinya ya. Tapi juga memperdalami tentang kandungan dalam Al-Quran. Maka bertanyalah kepada ahli tafsir, tidak menafsirkan sendiri tanpa dengan ilmunya, sehingga menafsirkan Al-Quran secara sendirinya salah kaprah. Banyak orang-orang yang sesat dari Al-Quran karena kenapa? Tidak memiliki guru. Maka dari itu belajarlah kepada ustadz yang ahli tafsir atau membaca tafsir Al-Quran, sehingga kita mengetahui apa yang tersirat di dalam Al-Quran, baik itu tentang amalia, tentang budia, tentang alamiah ya, tentang ekonomi, tentang muamalah dan sebagainya. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran Karim. Marilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di 10 malam terakhir kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, khususnya membaca Al-Quranul Karim. Demikian, mohon maaf apabila hal yang salah itu diri saya pribadi, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.